بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد. Sahabat-sahabat yang mulia, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan teman-teman dapat berjumpa pada konten yang pertama saya ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana kisah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada channel saya ini, Lentera Islam, saya akan bahas kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat, kisah para tabi'in maupun kisah-kisah Islam yang lainnya. Namun sebelum itu, mari dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sahabat-sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 128, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasul yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasih tahu kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang terhadap kaum muslimin. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat berbelas kasihan terhadap orang-orang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam prihatin kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang beriman. Dialah siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi. Sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Beliau diberi keistimewaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sebelum intiqal ila rahmatillah atau meninggal dunia, beliau menangis mengajak salah seorang sahabatnya pergi ke Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat kuburan pamannya, yakni Hamzah dan Abdul Muttalib selaku kakeknya yang selalu membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mampir beliau ke sahabat-sahabatnya, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya rindu kepada saudara-saudaraku." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kita saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "Tidak, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah bertemu denganku." Sahabat-sahabat yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memikirkan nasib kita, telah memikirkan umatnya, telah memikirkan bagaimana keimanan kita selaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita, kangen kepada kita. Sahabat-sahabat yang mulia, saat Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup,
ketika dakwah Nabi SAW, kafir Quraisy mereka tidak berani main fisik. Maksudnya adalah mereka tidak berani menentang dakwah Nabi SAW dengan fisik. Mereka hanya berani menggoda dengan omongan-omongan, dengan tuduhan-tuduhan. Kamu gila, kamu tukang sihir, dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan mereka yang tidak bagus kepada Nabi SAW. Ditawarkan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, kalau kau menginginkan harta, kami akan berikan harta sebanyak apapun yang kau mau, asalkan kau berhenti dari dakwahmu ini. Kalau kau ingin wanita, kami akan berikan wanita terindah, tercantik yang ada di sini. Kami akan berikan apa yang kau mau kepadamu, asal jangan lanjutkan dakwah ini. Kalau kau ingin tahta, kami akan berikan kepadamu kedudukan di sini, asal kau berhenti dari dakwahmu ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku, la wada'u syamsa fi yamini, dan bulan di tangan kiriku, wal qamara fi yasari, agar aku meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini," kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang mulia, cerita ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kisah lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang apa yang dikerjakan Quraisy, tentang apa yang dikerjakan kafir Quraisy yang paling parah kepada Nabi SAW, yakni menentang dakwah Nabi SAW. Apa yang paling parah? Katanya Abdullah bin Amr bin As, "Saya melihat Uqbah bin Abi Mu'aid datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah. Lalu berdiri Uqbah bin Abi Mu'aid menuju Rasulullah SAW. Beliau membuka selendangnya, lalu Uqbah bin Abi Mu'aid mencekikkan ke leher Nabi SAW. Sampai bayangkan sahabat-sahabat yang mulia, Nabi SAW dicekik. Inilah perjuangan Nabi SAW dalam dakwah, sehingga kita bisa menerima buah dari dakwah Nabi SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lahir dalam kandungan ibu kita dalam keadaan muslim. Kita dibesarkan oleh orang tua kita yang beragama Islam. Nabi SAW dicekik sampai datang Abu Bakar mendorong Uqbah ini. Lalu kata Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian ingin membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? "Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Sedangkan telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata, yang jelas dari Tuhan kalian. Apalagi kalian minta? Kalian minta bukti, Allah datangkan bukti. Kalian minta mukjizat, Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat. Maka hadirin rahimakumullah, dengan sebab itulah langsung turun ayat untuk Uqbah bin Abi Mu'aid, Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku.
dan setan memang pengkhianat manusia. Hadirin rahimakumullah, telah jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat dia akan menggigit jari-jarinya seraya berkata, menyesali perbuatannya, seraya berkata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai, sekiranya dulu aku tidak mengikuti fulan, aku tidak menerima ajakan fulan, sekiranya aku dulu memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah lain hadirin rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah dengan terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru dari Jabal Safa, wahai orang-orang yang ada sekarang di pagi hari. Ketika itu kumpullah kaum Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika sekarang saya ngasih tahu kepada kalian, di belakang gunung ini ada ribuan tentara yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata mereka, ya, tentu kami percaya. Engkau tidak pernah bohong. Engkau tidak pernah bohong kepada kami. Engkau adalah Al-Amin. Maka dari atas Jabal Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa saya bersaksi bahwa saya sebagai Rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maukah kalian beriman? Maka semuanya diam. Lalu datanglah Abu Lahab menentang beliau. Tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana? Apa cuma gara-gara ini kamu kumpulkan kami di sini? Ketika itu langsung dibubarkan kaum Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala lantas menurunkan ayat dengan sebab ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka dia. Hadirin rahimakumullah, barang siapa yang menantang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang akan menolong dia dari murka Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan melindungi dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat? Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang kesana kemari berdakwah kepada kaumnya. Kesana ditentang, kesini ditentang, ke Taif ditentang, sehingga puncaknya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasakannya hingga saat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ditentang oleh kaumnya, oleh kaum kafir Quraisy di Makkah, beliau berinisiatif untuk pergi ke Taif. Siapa tahu ada yang beriman, siapa tahu ada yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Taif. Kota ini adalah kota terbesar kedua yang berada di kawasan Hijaz. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui salah satu suku ternama di Taif, yaitu suku Bani Thaqif. Merupakan suku yang paling dekat dengan Makkah dan masih memiliki hubungan saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dari Hashim bin Abdi Manaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas hijrah ditemani oleh mantan budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Di sana beliau menemui para pemuka Bani Thaqif, yaitu Abdu Yalil, Mas'ud dan Hubayb. Mereka adalah anak-anak Amr bin Umair Al-Thaqafi. Nabi SAW meminta pertolongan kepada mereka, tetapi mereka menjawab dengan jawaban kasar. Nabi SAW meminta tolong agar dakwahnya bisa diterima, namun bukannya malah ditolak secara halus, namun bukannya diterima, malah dijawab dengan kasar, ditolak dengan kasar.
Setelah permintaan Rasulullah SAW terhadap ketiga pemuka Bani Thaqif tidak dikabulkan, Rasulullah SAW meminta agar tidak menyiarkan berita kedatangan Nabi ke Taif kepada orang-orang Mekah tentunya. Tetapi permintaan tersebut pun tidak mereka kabulkan, melainkan mereka menyiarkan berita kedatangan Nabi kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Tidak cukup itu, hadirin rahimakumullah. Selain itu, mereka juga menghasut anak-anak kecil, seluruh warga yang ada di Taif, untuk melempari Nabi dengan batu hingga mata kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah menjadi benteng Nabi ketika Nabi SAW dilempari batu oleh anak-anak. Namun apa daya, hadirin rahimakumullah, dia hanya sendiri melindungi Nabi SAW. Setelah itu, singkat cerita, hadirin rahimakumullah, Nabi SAW keluar dari kota Taif, duduk beristirahat di bawah kebun anggur yang bersampingan dengan kebun milik kakak beradik yang bernama Utbah dan Syaibah. Mereka merupakan sahabat karib Abu Jahal. Hadirin rahimakumullah, sampainya di kebun tersebut, Nabi SAW memanjatkan doa. Nabi SAW memanjatkan doa. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwwin malaktahu amri. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Wahai Rabbku, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai Rabbku yang Maha Rahim, Engkaulah Rabbnya orang-orang yang lemah dan Engkaulah Rabbku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Kepada musuh yang akan menerkamku? Kepada musuh yang akan mencelakakanku? Kepada musuh yang akan menggangguku? Atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah kepadaku, sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkaulah aku adukan halku sehingga Engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW, sahabat-sahabat rahimakumullah, Nabi SAW ketika selesai berdoa, Allah SWT menjawab doa beliau. Lantas turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Muhammad, apakah kau mau kutimpakan gunung Taif ini kepada masyarakat Taif untuk aku hancurkan kepada mereka? Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Jibril, mereka hanya belum tahu kebenaran. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka hanya belum tahu tentang kebenaran Islam. Aku berharap semoga kelak dari keturunan-keturunan mereka muncul orang-orang yang senantiasa yang percaya akan Islam. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW tidak lantas marah ketika beliau dilempari, ketika beliau diejek, ketika beliau direndahkan. Tidak, hadirin rahimakumullah. Nabi SAW malah berdoa agar mereka
mereka yang menyakitinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah kisah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi